Salam Bapak Ibu. Mari kita menjelaskan firman Tuhan dari Matius pasal 4 ayat 4 yang mengatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Peristiwa ini terjadi pada saat Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya Yesus lapar di padang gurun. Lalu datang iblis mencoba Yesus yang mengatakan, perintahkanlah batu-batu ini untuk menjadi roti. Lalu Yesus menjawab sesuai dengan bunyi ayat Alkitab dari Matius 4 ayat 4 ini, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kata-kata Yesus ini menunjukkan kepada kita pentingnya firman Tuhan bagi kehidupan orang Kristen sebagai makanan rohani kita. Sama seperti roti sangat penting untuk makanan jasmani kita. Rohani dapat hidup normal atau sehat apabila kebutuhan atau makanannya terpenuhi. Ya, makanan rohani itu adalah firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita memenuhi kebutuhan rohani kita ini dengan mendengarkan sebanyak-banyaknya firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan. Itulah makanan rohani kita dalam hidup kita ini. Manusia dalam hidupnya bukan hanya memikirkan kebutuhan jasmani saja, tetapi kita juga memikirkan kebutuhan rohani, ya, spiritual and physical needs. Jadi yang kita pikirkan di dalam hidup kita ini kebutuhan jasmani kita dan kebutuhan rohani. Harus ada keseimbangan sehingga sama-sama sehat. Jangan hanya yang sehat jasmani tetapi rohani kita tidak sehat, kurus. Kenapa? Karena firman Tuhan jarang kita mendengarkan, jarang kita baca, jarang kita renungkan, jarang kita lakukan firman Tuhan itu, maka rohani kita itu tidak sehat. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 35 mengatakan Yesus adalah roti hidup. Siapa yang datang kepada Yesus tidak akan lapar, dan siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan haus. Jadi itulah roti hidup itu. Kalau kita datang kepada Yesus memakan roti hidup, ya, memperoleh roti hidup itu, maka kita tidak lapar. Kita percaya kepada Yesus dengan roti hidup, ya, sebagai kebutuhan kita, maka tidak akan haus. Kita tidak akan haus. Roti biasa adalah makanan jasmani, tetapi roti kehidupan atau roti hidup ini adalah firman Tuhan sebagai makanan rohani kita. Jadi kalau roti biasa itu kita peroleh dari pabrik roti, dan roti hidup itu, roti kehidupan itu kita peroleh dari Allah Bapa di surga. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa dalam hidup ini kita sering dicobai oleh iblis dengan berbagai keinginan kita, keinginan daging kita atau nafsu kita. Ya, ketika kita mengikuti keinginan atau nafsu kita, keinginan pribadi kita, kehendak pribadi kita, maka itu adalah merupakan cobaan yang diberikan iblis kepada kita. Sama seperti pada waktu Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Ya. Jadi kita juga sekarang dicobai oleh iblis dengan
berbagai cara untuk membawa kita ke arah yang tidak baik, ya, untuk membawa kita supaya mengikuti keinginan daging atau keinginan duniawi. Antara lain, terkadang kita bangun pagi misalnya, kita langsung mengoperasikan HP, memainkan HP, sehingga kita lupa berdoa kepada Tuhan pada pagi hari. Ini juga adalah merupakan cobaan-cobaan dari iblis. Ini adalah merupakan keinginan-keinginan duniawi kepada kita. Sehingga di sini kita mengutamakan HP daripada mengutamakan berdoa kepada Tuhan. Juga kalau sebagai contoh yang lain, kalau kita mengambil hak orang lain dengan menghalalkan segala cara, dengan terkadang kita di dunia ini, ya, kita dengan keinginan nafsu kita untuk memperoleh banyak harta, memperoleh banyak uang, sehingga terkadang kita mengambil hak orang lain. Nah, ini juga adalah merupakan keinginan daging, keinginan duniawi, ya, cobaan-cobaan dari iblis, sehingga yang bukan hak kita pun kita ambil. Itu adalah merupakan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu juga terkadang kita kalau ada ibadah, baik itu pada hari Minggu atau ibadah pada suatu kegiatan, terkadang kita malas mengikutinya. Nah, kenapa kita malas? Ini terkadang kita berbagai alasan. Ya, ini karena niat kita untuk mendengarkan firman Tuhan itu tidak ada. Kita sudah dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh iblis, ya, di dalam hati kita, pengaruh-pengaruh duniawi, keinginan-keinginan daging kita, sehingga kita malas untuk mengikuti kebaktian, untuk mengikuti ibadah di suatu saat, di suatu tempat. Akhirnya kita jarang mendengarkan firman Tuhan, jarang merenungkan firman Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan setiap saat dalam kehidupan kita ini kebanyakan tidak berkenan kepada Tuhan, hanya berkenan kepada pribadi kita saja atau berkenan kepada iblis. Nah, inilah cobaan-cobaan. Kalau yang kita lakukan itu yang berkenan kepada iblis, berarti kita sudah mengarah atau sudah dipengaruhi oleh iblis itu sendiri, sama dengan Yesus tadi. Tetapi Yesus itu tidak bisa dipengaruhi oleh iblis. Selalu kalah, ya, kalah dengan perkataan-perkataan yang disebutkan oleh Tuhan Yesus, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga iblisnya tidak berkutik. Tetapi kepada kita, karena jarang membaca firman Tuhan, jarang mendengarkan firman Tuhan, tidak merenungkan dan tidak melakukan firman Tuhan, pengaruh-pengaruh iblis ini, ya, sangat besar kepada kita. Ya, sulit kita hindarkan. Ya, tetapi ketika kita memahami firman Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan, maka sebenarnya pengaruh-pengaruh iblis itu bisa kita hindarkan secara otomatis, ya, karena kuasa Tuhan yang ada di dalam hati kita, maka kuasa iblis itu, kuasa kegelapan itu menjauh dari hati kita. Tetapi kalau kuasa iblis ada di dalam hati kita, maka kuasa Tuhan itu tidak bisa kita kendalikan, ya, tidak bisa kita kendalikan, sehingga apa yang terjadi dalam hidup kita adalah hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan.
Demikian penjelasan mengenai firman Tuhan ini. Terima kasih.